Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Bogor yang berbahagia, mudah-mudahan kita sehat walafiat ya. Bagaimana kabarnya setelah punya wali kota dan wakil wali kota yang baru? Senang apa tidak? Hahaha. Ya, ini adalah video pertama saya terkait isu-isu Kota Bogor. Sebagai warga, tidak ada lain hari ini kecuali mendorong dan mendukung kinerja dari pemerintah Kota Bogor yang digawangi oleh wali kota kita, Pak Dadi Rahim, dan juga wakilnya, yaitu Pak Zainal Mutakin. Terakhir saya sering melihat konten-konten beliau yang saya kira sangat baik ya. Kita perlu apresiasi di mana momentum-momentum kinerja seperti ini yang sebelumnya sangat jarang kita lihat secara langsung, dan hari ini kita bisa melihat. Mudah-mudahan konsisten dan terus menerus. Terkhusus yang sering saya lihat adalah konten-konten Pak Wakil Zainal Mutakin. Saya kira dari mulai bersih-bersih area alun-alun, menertibkan pedagang kaki lima, termasuk juga persoalan-persoalan sosial. Di dalamnya ada anak yang tidak bisa ikut ujian, anak yang tidak mampu bayar sekolah, dan lain-lain. Ini menjadi konsen pemerintah Kota Bogor. Ini sesuatu yang harus kita dukung, di samping juga kritik-kritik yang sifatnya membangun dengan etika bisa saja tetap kita lakukan sebagai bagian dari check and recheck. Nah, Pak Wakil dan Pak Wali ini saya usul nih. Kalau selama ini kan kita konsen kepada penertiban PKL, angkot, dan lain-lain ya. Nah, bagaimana kalau kemudian logika kita hari ini kita balik, meskipun memang tidak mudah, di mana para pembeli yang dia beli barang-barang di tempat-tempat yang memang dilarang, hari ini yang kena punishment, ditangkap misalnya, kemudian bikin surat pernyataan, dan dia tidak akan membeli sesuatu di luar yang memang diizinkan untuk berdagang. Karena ini adalah bagian dari edukasi kita kepada warga. Tidak hanya pedagang yang melanggar aturan karena dia berdagang di tempat-tempat yang dilarang, sekarang pembelinya yang kita kasih punishment. Susah apa gampang? Bisa jadi lebih susah ketika kita dengan menertibkan PKL-nya atau pedagang yang dilarang berjualan di tempat umum. Tapi ini bagian cara kita untuk mengedukasi rakyat, mengedukasi masyarakat. Nah, yang kedua, terkait kemacetan angkot, ini juga tidak kalah pentingnya menurut saya. Nah, selama ini kita menindak angkot yang ngetem sembarangan dan lain-lainnya dengan mungkin menyita SIM-nya, STNK, atau mungkin ngasih sanksi denda dan lain-lain. Dan sekarang kita tangkap penumpangnya, dan dua-duanya penumpangnya kita tangkap, supirnya juga kita tangkap, untuk kita jadikan edukasi bersama-sama dan pelajaran. Maksudnya apa? Supaya mereka juga naik dan turun di tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. Nah, ini jangka panjang mungkin akan ada pembelajaran bersama, dibandingkan kita selalu hanya menyalahkan supir angkot, sementara penumpangnya sendiri kita tidak edukasi. Karena dua-duanya ini adalah mutual. Penumpang senang karena bisa naik di mana saja, sementara supir bisa bersaing cepat dibandingkan temennya yang ketika dia ngetem di mana, dia yang di tempat ngetem yang dibolehkan, dia tidak dapat penumpang. Sehingga dua-duanya ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih Pak
wali kota dan wakil terus bergerak, pasti ada kebaikan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.